Mari kita bahas caranya untuk mulai bisnis buat kamu yang masih kerja full time tanpa harus bergadang. Emangnya bisa bisnis sambil kerja full time tanpa harus bergadang? Bisa dong, and let me show you how. Hal pertama yang kamu harus tahu adalah orang yang mau mulai bisnis sambil kerja full time biasanya memiliki dua kendala utama, time and money. Idealnya sih mungkin langsung mulai bisnis, tapi kemungkinan besar akan kendala di modal yang sangat terbatas, makanya akan mulai untuk kerja dulu. Tapi di sisi lain, kalau kerja dulu pasti akan muncul kendala waktu. Kunci yang pertama adalah time management. Nah, time management ini nggak akan lari jauh dengan priority management. Kamu harus tahu apa yang menjadi prioritas kamu. Nah, mungkin kita di awal-awal akan tempted untuk mau memprioritaskan segalanya. Nah, tapi let me tell you something. Kalau kita coba untuk memprioritaskan semuanya, ujung-ujungnya kita nggak memprioritaskan satu hal pun. Nah, ini maksudnya bukan berarti kita harus mengorbankan something else, tapi mungkin kita harus tahu yang mana yang menjadi urutan terpenting untuk saat ini. Nah, kalau tujuan kamu adalah untuk memulai bisnis sambil kerja full time tanpa harus bergadang, maka bisa disimpulkan kalau prioritas kamu saat ini adalah kerja kantoran, mulai bisnis, dan juga istirahat. Nah, kalau kamu sudah tahu prioritas kamu, baru kamu bisa mulai mengatur waktu kamu seperti ini. Cara pertama biar kamu bisa mulai bisnis sambil kerja kantoran adalah manfaatkan waktu malam setelah kamu pulang kantor. Nah, seperti yang kamu bisa lihat di diagram sebelah sini, cara yang pertama ini dengan cara memaksimalkan waktu yang kamu punya di weekday untuk menjalankan bisnis kamu sambil kamu menjalankan kewajiban kerjaan full time kamu. Nah, sedangkan untuk weekend, kamu bisa gunakan untuk istirahat. Nah, bagaimana cara bagi waktunya biar semaksimal mungkin di weekday? Caranya seperti ini. Kemungkinan buat kamu yang kerja full time di weekday, kemungkinan kamu akan kerja 9 to 5 atau siang-siang hingga jam 5 sore seperti itu. Nah, tentu untuk jam itu kamu harus menjalankan kewajiban kantor. Tapi menurut aku dan apa yang aku lakukan dulu juga adalah mencolong beberapa waktu untuk sambil menjalankan bisnis aku gitu. Tapi yang ringan-ringan yang bisa aku sambil jalankan sambil aku bekerja gitu. Misalnya balas chat atau terima orderan atau cek mutasi rekening. Nah, seperti itu kan masih sesuatu yang masih relatif lebih simple gitu. Nah, tetapi untuk kegiatan operasional bisnis yang lebih berat, aku sisihkan untuk di weekday malam hari setelah aku pulang kantor. Nah, di situ aku akan lebih ada waktu untuk mengurus hal-hal yang mungkin lebih memakan waktu dan juga memakan tenaga. Nah, dengan cara itu aku bisa langsung mulai jualan sambil aku bekerja kantoran dengan aku juga masih memiliki waktu di weekend untuk istirahat. Nah, biar kamu juga nggak usah bergadang, kamu bisa juga untuk membataskan waktu yang kamu luangkan untuk mengurus operasional bisnismu sampai misalnya, contohnya, maksimum jam 10 malam. Nah, seperti itu. Nah, sesuaikan aja dengan kapasitas kamu sendiri. Kalau kamu udah mulai terbiasa dengan cara yang satu ini, dan kamu ingin untuk grow bisnis kamu lebih cepat lagi, aku sarankan kamu untuk coba praktekkan cara yang selanjutnya ini dengan cara memanfaatkan weekend kamu juga. Nah, cara yang selanjutnya ini, kamu bisa lihat di diagram ini, adalah suatu variasi yang lebih advance daripada cara yang pertama aku jelaskan tadi. Oke, jadi sama, kamu memanfaatkan weekday siang untuk menjalankan kewajiban kerjaan kantoran kamu sambil melakukan beberapa kewajiban bisnis yang ringan-ringan, seperti balas chat dan juga menerima penjualan. Dan juga untuk weekday malam-malam, sama, kamu juga tetap menggunakan itu untuk melakukan pengiriman orderan dan juga untuk mereka penjualan yang terjadi di hari itu. Dan bedanya di sini, you take it a step further dengan memanfaatkan siang-siang dari weekend kamu untuk melakukan beberapa kegiatan bisnis yang akan memfuel growth bisnis kamu, yaitu seperti stok konten, memikirkan strategi, upgrade foto produk kamu, dan lain-lain. Dan kamu tetap memiliki weekend malam untuk istirahat. Dan juga ingat, jangan lupa untuk memberi batasan waktu untuk kamu kerja di weekday malam-malam, biar kamu nggak kebablas dan akhirnya ujung-ujungnya bergadang dan besok kamu nggak bisa bekerja secara maksimal. Dan aku mau ingetin aja, jangan lupa untuk sesuaikan dengan kapasitas kamu ya. Jangan sampai kamu mengorbankan kesehatan kamu karena kamu bekerja di luar kapasitas kamu. Kunci selanjutnya adalah money management. Kebanyakan orang yang memilih untuk membangun bisnis sambil bekerja full time, itu biasanya mereka berharap untuk menggunakan uang dari gaji mereka untuk membiayai biaya hidup mereka dan juga untuk memfinance bisnis mereka yang membutuh modal yang mungkin nggak sedikit.
Justru aku kurang rekomen untuk langsung resign dan mulai bisnis tanpa ada persiapan apapun. Dan ini alasannya. Teman-teman bisa lihat di diagram ini, yaitu bisnis timeline. Di awal-awal bisnis itu biasanya belum bisa langsung mencetak profit yang mungkin bisa membiayai kehidupan kamu. Bahkan teman-teman kalau lihat ini garisnya ada di bawah garis. Berarti bahkan profitnya itu 0 atau bahkan di bawah itu minus gitu. Dan butuh waktu untuk bisnis kamu bisa mencapai di tahap growth dan kamu bisa mulai melihat profit. Nah, gak usah merasa minder karena ini adalah sesuatu yang sangat normal dan dilewati oleh semua pebisnis. Nah, untuk melakukan persiapan keuangan yang matang, kamu perlu memikirkan ini dulu. Bisnis kamu perlu menunggu modal untuk bisa jalan atau kamu bisa langsung jalan tanpa menunggu modal. Karena ada beberapa bisnis yang gak perlu kamu menunggu modal untuk bisa mulai jualan gitu. Nah, misalnya dropshipping. Nah, kalau bisnis kamu bisa langsung dimulai dan langsung dijalankan, aku sarankan untuk langsung mulai sekarang juga. Nah, tapi kalau bisnis kamu itu butuh tambahan modal gitu yang kamu belum punya, nah kamu harus hitung dulu nih, total kira-kira perkiraan modal yang kamu butuhkan untuk menjalankan bisnis kamu itu berapa. Lalu kamu pikir, berapa lama kamu ingin menabung sampai modal itu cukup. Lalu kamu hitung juga berapa persen dari gaji kamu yang mau kamu alokasikan setiap bulan untuk nabung untuk memenuhi kebutuhan modal untuk kamu memulai menjalani bisnis kamu itu. Sambil kamu menunggu tabungan kamu itu cukup untuk kamu mulai bisnis, kamu bisa sambil mikir apa bisnis yang kamu mau lakukan. Kamu bisa memikirkan ide, mencari peluang. Nah, kalau kamu mau aku buatkan video khusus tentang bagaimana cari ide dan juga mencari peluang untuk bisnis, tulis di komen ya. Nah, kalau modal kamu nih sudah cukup untuk kamu mulai bisnis, mulailah segera mungkin, oke? Nah, selama kamu menunggu nih bisnis kamu mulai mencetak profit kan butuh waktu. Nah, selama kamu menunggu itu, gunakanlah gaji kamu untuk membiayai biaya hidup kamu sehari-hari. Nah, sementara hidup lebih hemat dulu aja, nggak apa-apa. Nah, karena kamu baru mulai, ini adalah kesempatan terbaik untuk kamu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis kamu. Karena kalau udah terlanjur tercampur, mau memisahkannya itu setengah mati, teman-teman. Sebelum aku lanjut ke tips selanjutnya, buat kamu yang tertarik belajar lebih lanjut tentang keuangan bisnis, termasuk cara memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis yang udah terlanjur tercampur, cek link di description dan juga di pin comments karena aku ada kelas yang fokus bahas lebih dalam soal keuangan bisnis untuk UMKM. Kelas ini akan fokus bahas ilmu keuangan bisnis seperti cara hitung harga modal, cara analisa keuangan, cara membagi profit kepada owner, dan masih banyak lagi. Poin selanjutnya, kapan sih udah boleh resign dari kantor? Nah, ini adalah sesuatu yang relatif ya, dan juga it's quite a personal decision karena tergantung dari seberapa berani kamu untuk menghadapi resiko. Kalau menurut aku paling penting pertama adalah cash flow positif atau bisnis kamu sudah bisa mampu mengenerate cash flow yang positif dari penjualan untuk mengcover biaya-biaya operasional bisnis tanpa kamu harus menombok dari keuangan pribadi kamu. Patokan yang selanjutnya adalah growth. Nah, maksudnya adalah bisnis kamu nih udah mulai kelihatan kalau penjualannya itu naik dan juga semakin bulan semakin rame dan juga kamu juga ikut makin lama makin sibuk untuk ngurusin bisnis kamu. Dan juga kamu bisa melihat masa depan yang cerah di bisnis kamu. Nah, patokan ini juga penting. Kamu bisa lihat kalau profit itu cukup untuk menghidupi biaya hidup kamu sebagai owner. Karena kalau kamu quit nih dari pekerjaan kantoran kamu, berarti kamu udah nggak dapat gaji lagi dari kerjaan kantoran kamu gitu. Tapi biaya hidup kita kan masih jalan gitu. Jadi make sure kalau kamu mau quit, berarti bisnis kamu sudah bisa mengcover minimum biaya hidup kamu ketutup gitu. Bahkan kalau aku pribadi, aku maunya gaji dari bisnis aku itu minimum harus lebih atau lebih tinggi gitu daripada gaji kantoran aku baru aku mau quit. Mungkin kamu pikir, hah, business owner dapat gaji? Yes, business owner dapat gaji. Dan gak hanya itu aja cara untuk mendapat duit dari bisnis. Kalau kamu penasaran, nonton videoku yang satu ini karena aku udah bongkar sumber income aku sebagai business owner dan juga cara aku alokasikan uang itu kemana aja. Thank you udah nonton dan see you in the next video.